Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kita di sini akan membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Atau K3, di mana slogannya yaitu Safety First, Be Careful, Be Aware, Be Safe. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nasri Kundur Halim dari kelas 20C6 Universitas Pelita Bangsa untuk memenuhi tugas dari dosen Bapak Agus Warno. Langsung saja kita akan membahas mengenai K3 berdasarkan Permenaker nomor 9 tahun 2016, di mana pengertiannya berdasarkan menurut Permenaker nomor 9 tahun 2016, saya garis bawahi bahwa K3 dalam pekerjaan pada ketinggian adalah pencegahan kecelakaan kerja, yaitu untuk menjamin dan melindungi tenaga kerja pada ketinggian yang memiliki potensi jatuh dan bahkan menyebabkan cedera atau meninggal dunia. Kemudian dalam persyaratan pelaksanaan K3 pekerja pada ketinggian, itu terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, kita bahas mengenai perencanaan. Poin pertama, perencanaan menurut Permenaker nomor 9 tahun 2016 adalah, saya garis bawahi bahwa pengusaha itu memastikan kegiatan bekerja pada ketinggian direncanakan dengan tepat dan cara aman dan diawasi. Dari perencanaan ini ada langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, di mana yang pertama yaitu kayak saya garis bawahi, memastikan pekerjaan itu dan aman dan kondisi ergonominya memadai. Yang kedua itu memberikan peralatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan apabila dilakukan di luar tempat atau jalur yang disediakan. Itu poin yang pertama, yaitu perencanaan. Selanjutnya, poin kedua yaitu prosedur kerja. Saya garis bawahi bahwa di prosedur kerja pengusaha memiliki prosedur kerja secara tertulis dan diketahui serta dipahami oleh tenaga kerja sebelum pekerjaan tersebut dimulai. Dalam proses kerja meliputi ada 4 poin, di mana yang pertama adalah teknik dan cara perlindungan jatuh. Jadi pengusaha dan pengawas atau pengawas itu sudah memiliki teknik dan cara perlindungan jatuh sebelum pekerjaan itu dimulai atau dilaksanakan. Yang kedua, cara pengelolaan peralatan. Selain teknik dan cara perlindungan, pengusaha dan pengawas itu juga memiliki cara pengelolaan peralatan supaya peralatan tetap menjadi awet atau optimal. Yang ketiga yaitu teknik dan cara melakukan pengawasan. Nah, pengusaha atau pengawas juga memiliki prosedur kerja, teknik dan cara dalam pengawasan di dalam pekerjaan ketinggian tersebut. Dan yang terakhir, poin terakhir itu kesiapsiagaan dalam tanggap darurat. Di sini
pengusaha atau pengawas juga eh, memiliki serta memastikan kesiapsiagaan dan tanggap darurat ketika eh, adanya kecelakaan kerja yang terjadi. Oke, di dalam prosedur kerja ini ada eh, beberapa poin, di mana yang pertama ini ada daerah berbahaya. Saya garis bawahi di mana daerah berbahaya pengusaha itu wajib memasang pembatas daerah kerja supaya mudah terlihat dan dipahami untuk mencegah masuknya orang yang tidak berkepentingan. Kemudian pembagian kategori wilayah daerah berbahaya dalam Permenaker nomor 9 tahun 2016 itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama wilayah bahaya. Kita bisa lihat di gambarnya di sini tuh. Ini wilayah bahaya, area wilayah bahaya di mana area wilayah bahaya ini merupakan area aktif pekerja maupun alat yang bergerak dari atas ke bawah, vertikal horizontal ataupun eh, tempat bergeraknya para pekerja daerah sini. Kemudian daerah waspada. Waspada merupakan daerah antara area berbahaya dengan area wilayah aman. Nah, di contoh di sini di gambar sini daerah area waspada ini dia memiliki jarak tertentu. Contohnya pada gambar ini ada jaraknya yaitu 7 meter sesuai dengan ketinggian yang ketinggian alat pekerjaan ketinggian tersebut. Kemudian yang terakhir adalah wilayah aman, di mana wilayah orang bisa memasuki area ini karena jarak yang sudah aman dari wilayah dari kejatuhan benda yang di atas. Oke, selanjutnya yaitu benda jatuh. Saya garis bawahi benda jatuh. Pengusaha dan pengawas atau pengawas ya itu memastikan serta membatasi berat barang yang dibawa tenaga kerja, yaitu tidak lebih dari 5 kilogram. Kenapa bisa begitu? Karena takut dikhawatirkan benda tersebut jatuh ke bawah. Karena menurut Permenaker, eh, benda yang dibawa selain APD dan alat pelindung jatuh itu tidak boleh lebih dari 5 kilogram. Kalau lebih dari itu, maka menggunakan sistem kontrol. Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Nah, di sini pengusaha membuat rencana tanggap darurat secara tertulis dan mudah dipahami oleh tenaga kerja, serta memastikan kesiapsiagaan tim tanggap darurat, lalu melakukan evaluasi terhadap rencana tanggap darurat tersebut. Rencana tanggap darurat memuat ada beberapa poin. Kita bisa melihat yang pertama yaitu ada daftar tenaga kerja. Daftar tenaga kerja di sini sangat penting karena ketika dalam evakuasi tenaga kerja, evakuasi tanggap darurat itu perlu adanya daftar tenaga kerja.
untuk mengontrol tenaga kerja tersebut dengan lengkap. Kemudian poin yang kedua yaitu peralatan untuk menangani kondisi darurat. Nah, peralatan di sini banyak yang dipakai untuk menangani kondisi darurat di alat pengeras suara dan yang banyak lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian poin ketiga yaitu fasilitas P3K dan sarana evakuasi. Fasilitas untuk pertolongan pertama dan sarana evakuasi. Kemudian selanjutnya yaitu poin keempat, hotline penanganan tanggap darurat. Seperti kepolisian, seperti pemadam kebakaran. Selanjutnya poin kelima yaitu dinalokasi atau jalur evakuasi. Yaitu di mana dana tersebut untuk mengetahui jalur evakuasi yang mudah dan cepat dilalui ketika terjadinya kecelakaan tersebut. Kecelakaan. Oke, selanjutnya poin yang ketiga tadi prosedur kerja ya. Sekarang yang ketiga yaitu teknik bekerja aman. Teknik bekerja aman di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, bekerja pada lantai kerja tetap, dan yang kedua, bekerja pada lantai kerja sementara. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Di sini upaya pencegahannya yaitu pemasangan dinding atau tembok pembatas, pagar pengaman yang stabil untuk mencegah tenaga kerja jatuh dari lantai kerja tetap. Terus poin yang kedua yaitu memastikan tempat kerja memiliki akses masuk dan akses keluar yang aman dan ergonomis. Di akses masuk dan keluarnya tersebut dipastikan bahwa aman, yang aman dilalui oleh pekerja dan ergonomi. Kemudian selanjutnya yang ketiga memastikan panjang tali pembatas gerak tidak lebih jarak antara titik angkur dengan tepi bangunan yang berpotensi bahaya jatuh. Jadi tali pembatas itu tidak boleh melebihi jarak titik angkur, titik bangunan, supaya takutnya berpotensi bahaya jatuh. Kemudian poin yang keempat yaitu upaya mengurangi dampak jatuh ketinggian itu menggunakan alat jatuh kolektif berupa jaring atau bantalan. Itu dalam bekerja pada lantai kerja tetap. Selanjutnya, yang kedua yaitu bekerja pada lantai kerja sementara. Ini lantai kerja sementara diantaranya adalah penggunaan tangga, gondola, dan scaffolding atau perancah. Upaya pencegahan jatuhnya ada 3 poin. Yang pertama adalah eh, lantai dan struktur pendukungnya itu tidak boleh menimbulkan risiko runtuh karena dapat mempengaruhi keselamatan pengguna. Jadi lantai kerjanya itu tidak boleh rapuh ataupun yang berbahaya kayak kayak perubahan bentuk itu akan mempengaruhi keselamatan tenaga kerja yang menggunakan. Kemudian yang kedua, memakai APD, alat pelindung diri, satu perorangan. Jadi masing-masing
perorangan memakai alat APD. Di mana ada 2 poin. Yang pertama, tali ulur tarik otomatis atau yang dalam bahasa Inggrisnya retractable lanyard. Terus yang kedua, tali ganda. Tali ganda dengan pengait dan peredam kejut. Yang ketiga, poin ketiga, yaitu pastikan tidak ada tenaga kerja yang mendekat ataupun melewati di sekitar area pengguna tangga, gondola, scaffolding, dan sebagainya. Jadi kita pastikan tidak ada tenaga kerja atau orang lain yang melewati area penggunaan tangga, area lantai kerja sementara tersebut. Baik, selanjutnya yaitu 4, yaitu alat pelindung diri. Di sini alat pelindung diri, prosedur bekerja pada ketinggian itu harus sesuai dengan prosedur kerjanya. Jadi APD-nya sesuai dengan prosedur kerjanya gitu. Kalau di ketinggian ya ketinggian, kalau di eh, apa namanya, di area bising atau darat gitu menyesuaikan dengan area kerja. Selanjutnya yaitu perangkat pelindung jatuh. Di sini perangkat pelindung jatuh terdiri atas 2 poin. Yang pertama, perangkat pencegah jatuh kolektif dan perangkat pencegah jatuh perorangan. Yang kedua, perangkat penahan jatuh kolektif dan perangkat penahan jatuh perorangan. Ada 2 poin. Nah, tadi kan ada 2 poin ya. Saya jelaskan yaitu perangkat pencegah jatuh kolektif. Itu terdiri eh, contohnya dinding, tembok, pembatas atau pagar gitu yang memiliki tinggi minimal 950 mili. Terus yang kedua, pagar pengaman. Pagar pengaman yang mampu menahan beban minimal 0,9 kilo Newton. Yang ketiga, celah pagar itu harus celah pagar itu jarak vertikal pada celah pagar itu maksimal 470 mili. Dan yang terakhir yaitu tersedianya pengaman lantai, benda pencegah benda jatuh yang cukup dan memadai. Selanjutnya perangkat pencegah jatuh perorangan. Contohnya ada 2. Yang pertama sabuk tubuh, itu yang dipakai untuk perorangan. Yang kedua yaitu tali pembatas gerak atau rope restraint. Dan yang terakhir yaitu adalah angkur. Angkur pada Permenaker nomor 9 tahun 2016 ini digunakan untuk pada ketinggian eh, seperti gedung ataupun ketinggian yang memiliki batas yang berpotensinya jatuh. Angkur ini adalah tempat di mana untuk menambahkan perangkat pelindung jatuh yang terdiri atas satu titik tambat yang ada di alam, struktur bangunan, atau sengaja yang dibuat direkayasa teknik pasca pembangunan gedung.
Jadi bisa dibikin rekayasa sendiri atau dibikin sendiri ketika pembangunan gedung. Alat penambat untuk pelindung diri, jatuh diri. Oke, selanjutnya poin yang kelima yang terakhir yaitu adalah tenaga kerja. Syarat-syarat tenaga kerja pada Permenaker nomor 9 tahun 2016 ada 2 poin. Yang pertama, kompeten. Artinya standar kompetensinya itu sesuai dengan peraturan perundangan dibentuk dengan sertifikasi kompetensi dengan diperoleh uji kompetensi oleh lembaga yang berwenang. Terus yang kedua, berwenang di bidang ketiga dalam pekerjaan pada ketinggian. Dan buktinya adalah lisensi ketiga yang terus berlaku selama 5 tahun menurut Permenaker tahun 2016 nomor 9. Oke, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wali hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.